Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat datang bagi kita semua pada kesempatan sore hari ini. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa yang kita terima dalam hidup kita. Melalui kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama merayakan Natal, menyembah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya, agar kita sungguh-sungguh mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hampiri Tuhan di tahtanya yang kudus. Bersatu teduh sejenak. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini kami umat-Mu. Kami datang karena kami percaya Kaulah Juru Selamat yang telah lahir bagi kami. Yesus Kristus Tuhan namanya. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Karena itu sore ini ya Tuhan, kesempatan ini kami mau menyembah. Kami mau membawa hidup kami sujud di altar-Mu yang kudus dan mulia ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Juru Selamatku, kasih-Mu ya Tuhan. Allah hadir bagi kami umat-Mu. Yesus, nama-Mu disembah. Nama yang ajaib telah lahir bagi kami. Kami sujud menyembah, sujud menyambut Engkau ya Allah. Haleluya, haleluya, glory. Yesus Tuhan, Allah yang bertata, Allah yang berdaulat di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Allah Immanuel itu telah hadir bagi kami. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Amin, haleluya. Dialah yang maha kuasa, Dialah Yesus, luar biasa. Sekali lagi dengan hati yang tulus kepada Tuhan, katakan Dialah yang maha tinggi. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai.
haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Segala pujian, haleluya. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Saya undang kita bangkit berdiri sebagai umat Tuhan. Mari katakan sembah dan puji Dia. Haleluya, haleluya. Dari tempat ini ya Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus, Tuhan dan Raja yang hidup, yang akan memerintah dalam hidup kami, menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya. Mari dengan hati yang menyembah katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia, haleluya. Sembah dan sekali lagi katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita atas kelahiran-Mu bagi kami. Menandakan ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapa, kami mau menyembah, kami mau terus memuji, kami mau terus bersorak-sorai atas sukacita yang Engkau kerjakan bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Kami siap untuk bersukacita, kami siap untuk bersorak-sorai, meninggikan Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus, umat Tuhan yang siap bersorak bagi Tuhan, mari bersama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu ya Tuhan, bersukacita. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan muliakan Tuhan. Haleluya. Kesukaan bagi dunia menebus datang
bersyukur, bersama-sama bersyukur. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama. Sekali lagi, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Amin, haleluya. Ya, semuanya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang layak kita sembah malam hari ini. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, pancar dari langit cahaya mulia. Oh, Biarkan hidup di bukit dan di mana jua. Biarkan hidup lahirnya Al-Masih. gembala sangat takut ketika mendengar. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian alam surga gembira mendengar. Oh, hai, Biarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Amin, haleluya. Telah lahir bagi kita Al-Masih, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Kami datang membawa korban syukur kami, ya Tuhan. Mempersembahkannya di altar-Mu yang kudus. Di tempat yang maha tinggi kami berseru, kami memberi dengan hati yang bersukacita. Haleluya. Cinta sorga bergema, lahir Raja mulia.
Tuhan, terima kasih untuk persembahan kita. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudara Rio. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perjalanan hidup ini banyak yang harus lalui, rintangan dan cobaan kami lewati. Yesus berjalanlah di depanku. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena aku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena aku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak
pernah kecewakan. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Puji Tuhan, kiranya kesaksian ini memberkati kita semua malam hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita bagi kebenaran Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya bagi kita semua malam hari ini. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menyambut Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dan biarlah hati kita menjadi hati yang tetap menjadi hati yang tulus, mau menerima kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan awalnya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, dia Yesus. Kalau kita bagi diri, Dia sungguh indah. Amin. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan awalnya untuk selamatkanku. Sambutkan Yesus.
bahkan rela, berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari angkat hatimu, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sekali lagi sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat pujian, beri dia hormat pujian dan kuasa. Yesus Raja, haleluya Lord, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sekali lagi sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan dia, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, haleluya Lord, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Lord. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Engkau disembah di sini. Engkau disembah Tuhan. Engkau dipuja. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya.
Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, untuk menjamah setiap hati, untuk menjamah setiap jiwa. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah setiap roh, supaya Engkau yang kami sebut, supaya Engkau yang kami katakan, kami tinggikan, kami puja, kami sembah, betul-betul hadir di dalam hidup kami, betul-betul lahir kembali di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sejenak mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Bapa yang baik, katakanlah perkataan-Mu, katakanlah firman-Mu, dan biarlah firman-Mu, perkataan-Mu mendapat tempat yang paling baik di dalam hati kami sore menjelang malam ini. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kekasih-kekasih Tuhan karena malam ini kita boleh merayakan kelahiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita berharap, kita berdoa agar malam hari ini saudaraku sekalian menjadi malam perjumpaan kita kembali dengan Tuhan. Sesuai dengan tema pemberitaan firman Tuhan pada perayaan Natal kita, yang terbaik dariku. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Ayat yang sama dengan pemberitaan firman Tuhan pada Natal pertama kita beberapa waktu yang lalu di Bekasi Town Square. Matius pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, orang-orang Majus itu. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah yang terbaik dari manusia? Dan seperti apakah yang terbaik dari manusia itu yang bisa diberikan, yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan? Seperti apa yang terbaik itu? Apakah yang terbaik itu? Seperti yang saya ungkapkan beberapa waktu yang lalu, tidak bisa dibantah saudaraku sekalian dengan membaca ayat-ayat bacaan kita pada kesempatan ini. Pasti akan timbul anggapan bahwa yang terbaik dari manusia yang bisa diberikannya kepada Tuhan, pastilah saudaraku sekalian dianggap oleh banyak orang merupakan barang atau benda-benda berharga
seperti yang bisa kita temukan di dalam ayat bacaan kita pada kesempatan ini, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kalau kita berkata, yang terbaik dariku yang pasti akan kupersembahkan kepada Tuhan, dan itu dikaitkan dengan ayat bacaan kita, tidak bisa disangkal barangkali saudaraku sekalian, akan langsung timbul pandangan, akan langsung timbul pemahaman di dalam pikiran dan hati kita, bahwa yang terbaik itu adalah barang-barang berharga seperti yang terdapat di dalam ayat bacaan kita, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi pertanyaannya, kekasih-kekasih Tuhan, benarkah yang demikian menjadi yang terbaik yang bisa dipersembahkan oleh manusia kepada Tuhan? Benarkah bahwa yang terbaik dari manusia itu identik dengan barang-barang berharga atau benda-benda yang berharga yang dimiliki oleh setiap orang? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak ingin kita terkecoh dengan pemahaman. Saya tidak ingin kita terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang bersiliweran di mimbar-mimbar gereja hari-hari terakhir ini. Mimbar gereja ketika berbicara tentang hal itu, maka seringkali yang dijadikan sebagai pemberian terbaik, yang dijadikan sebagai persembahan terbaik kepada Tuhan, selalu berkaitan dengan benda-benda yang bernilai ekonomis tinggi. Emas, perak, uang, dan lain-lainnya. Berikan kepada Tuhan yang terbaik. Bahkan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ada pengkhotbah-pengkhotbah yang berani berkata bahwa yang terbaik yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah nilai yang paling besar yang dimiliki oleh manusia ketika ia datang ke dalam gereja. Nilai uang yang paling besar. Bilangan uang yang paling besar. Kalau sudah berbicara tentang yang terbaik, selalu pasti akan dikaitkan dengan hal itu. Sekali lagi saudaraku sekalian, saya tidak mau kita terkecoh. Sehingga pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan kita menjadi orang-orang yang tidak pernah bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita perbuat. Saya ingin kita mengerti. Saya ingin kita masuk kepada hal yang sangat mendasar. Dari hal yang terbaik yang bisa diberikan, yang bisa dipersembahkan oleh setiap orang kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Saya harus berkata saudaraku sekalian, bahwa yang terbaik dari manusia yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan bukan ditentukan oleh nilai ekonomis dari sesuatu yang dipersembahkan itu. Tetapi saudaraku sekalian sangat sederhana. Yang terbaik dari manusia yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan ditentukan oleh beberapa hal yang sangat mendasar. Belajar dari orang-orang Majus. Yang pertama apa saudaraku? Yang pertama adalah yang terbaik dari kita. Yang terbaik dari manusia, yang terbaik dari setiap orang, yang bisa dipersembahkannya kepada Tuhan adalah sesuatu yang layak, sesuatu yang sesuai dengan kemampuan manusia yang mempersembahkannya kepada Tuhan. Amin. Amin.
Apa yang terbaik itu? Yang terbaik itu yang pertama, yang kita berikan kepada Tuhan, yang sesuai dengan keberadaan kita, yang sesuai dengan kemampuan kita, yang sesuai dengan talenta kita, yang sesuai dengan apa yang Tuhan telah percayakan di dalam hidup kita, yang sesuai dengan apa yang sudah dituangkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang terbaik itu. Itu yang terbaik itu. Kalau kita diberikan Tuhan besar, maka yang kita persembahkan kepada Tuhan harus sesuai dengan kebesaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak terbilang besar, tetapi hanya ukuran medium menengah, maka yang pantas untuk kita persembahkan kepada Tuhan harus sesuai dengan itu. Alkitab berkata kepada orang yang diberikan banyak akan dituntut banyak. Tetapi kepada orang-orang yang hanya menerima sedikit, maka sedikitlah yang dituntut oleh Tuhan kepada mereka. Kalau saudara diberikan banyak, persembahkanlah kepada Tuhan sesuai dengan takaran yang sudah saudara terima dari Tuhan. Sangat sederhana. Ada banyak Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan itu kepada kita. Dari seorang guru akan dituntut lebih banyak daripada dari seorang murid. Jadi masing-masing orang bukan hanya memberikan sesuai dengan kerelaannya, tetapi masing-masing orang harus memberikan, mempersembahkan kepada Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, sesuai dengan apa yang sudah diterimanya dari Tuhan. Dan ini bukan berbicara tentang uang. Ini bukan berbicara tentang harta. Tapi ini berbicara tentang segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin. Iya. Lihat. Persembahan yang dibawa oleh para Majus itu menjadi persembahan yang terbaik. Karena memang itulah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi persembahan yang dibawa oleh para gembala yang ada di padang itu juga menjadi berkenan kepada Tuhan. Karena melalui persembahan yang mereka bawa, yang itu hidup mereka, yang itu mereka mengorbankan domba-domba yang mereka tinggalkan di padang itu. Saudaraku sekalian, mereka juga sudah memberikan yang terbaik dari hidup mereka kepada Tuhan. Jadi apa yang terbaik itu? Yang terbaik itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang memang seturut dengan kemampuan kita untuk memberi. Amin. Amin. Hamba-hamba Tuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan banyak. Diberikan talenta. Diberikan bakat. Diberikan perlengkapan-perlengkapan tertentu yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada yang lain. Diberikan karunia-karunia yang tidak diberikan oleh Tuhan kepada yang lain. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ke depan kita harus bisa mengabdi kepada Tuhan sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, sesuai dengan pemberian-pemberian Tuhan atas hidup kita. Maka segala sesuatu yang Tuhan berikan itu, kekasih-kekasih Tuhan, harus kita kembalikan kepada Tuhan. Para Majus itu membawa emas, kemenyan, dan mur. Karena memang itu yang mereka miliki. Sekiranya mereka tidak memiliki itu, maka bukan persembahan seperti itu yang mereka bawa untuk menunjukkan rasa hormat, untuk menunjukkan rasa sukacita mereka kepada raja yang baru lahir itu. Pasti bukan seperti itu yang mereka bawa kalau mereka tidak punya itu. Kenapa mereka mempersembahkan itu?
Dan Tuhan berkenan dengan itu karena itu yang mereka miliki. Yang kedua, sangat sederhana. Seperti apa yang terbaik itu? Yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yang olehnya itu semua akan memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan sebagai dupa yang berbau harum di hadapannya. Yang kedua, yang terbaik dari kita yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah segala sesuatu yang memang pantas diberikan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang memang pantas dipersembahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang memang sangat layak diberikan kepada Tuhan sebagai Tuhan yang mulia, sebagai Tuhan yang agung. Kalau saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan bagian Alkitab, di dalam kitab Kejadian, apa yang membedakan persembahan antara Kain dan Habel? Apa yang membedakan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan? Apakah persembahan Kain kurang banyak? Apakah Kain mempersembahkan sesuatu yang tidak tepat? Tidak. Tetapi yang membedakan persembahan mereka berdua di hadapan Tuhan, yang olehnya yang satu diterima oleh Tuhan sebagai bau keharuman bagi kemuliaannya, dan yang satu ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Karena Habel mempersembahkan apa yang layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau saudara membawa sesuatu kepada Tuhan, berikan yang layak. Amin. 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 Berikan yang layak. Bukan masalah jumlahnya. Bukan masalah jumlahnya. Untuk apa jumlah yang besar? Bukan masalah ukurannya, untuk apa ukuran yang besar? Apakah Tuhan butuh itu? Tidak. Apakah Tuhan butuh itu? Tidak. Tapi persembahkan dengan sikap hati yang benar. Yang pantas itu maksudnya adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sesuatu yang memang merupakan sebuah pengagungan, sebuah penyembahan, sebuah wujud dari rasa hormat kepada Tuhan karena segala sesuatu yang sudah diperbuatnya di dalam kehidupan kita. Itulah yang pantas untuk diberikan kepada Tuhan. Aku berikan karena aku menghormati Tuhan. Aku persembahkan karena aku menghargaimu. Aku memberikan seperti khotbah minggu yang lalu. Aku memberikan sebagai sikap proskuneoku kepada Tuhan. Karena aku cinta Tuhan. Karena aku sayang Tuhan. Karena aku menghormati Tuhan. Karena aku tahu siapa aku di hadapan Tuhan. Aku tidak lebih daripada seorang hamba. Maka aku mempersembahkannya kepada Tuhan. Itulah persembahan yang terbaik itu, bukan yang lain. Bangsa ini memuliakan aku, kata Tuhan. Memuliakan aku katanya, kata Tuhan. Tapi sebetulnya mereka tidak memuliakan aku karena mereka memuliakan aku bukan dengan hatinya, tetapi dengan segala sesuatu yang lain. Berikan sesuatu yang pantas bagi Tuhan. Seperti apa yang pantas itu? Sekali lagi, kita mempersembahkannya karena kita menghormati Tuhan. Amin. Amin. Bukan karena saudara mau dapat sesuatu. Ayo kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Maka kalau saya ingat
Kalau saya ingat mungkin sudah ada 10 tahun yang lalu. Kira-kira ada 10 tahun yang lalu yang saya larang. Ya kan? Saya larang kalau yang berdoa itu berdoa persembahan, saya larang di mimbar ini untuk berkata, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya larang, jangan. Jangan. Beberapa majelis bertanya, kenapa Pak? Karena kita membohongi Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi. Kamu memberi 5, diberikan berapa? Lalu? Dikembalikan berlipat kali? 10 kali lipat terus? 10 kali lipat. 70 kali lipat terus? 100 kali lipat. Ini bukan pemberian yang pantas. Kalau saudara melayani Tuhan, supaya saudara dilayani oleh Tuhan, saudara melayani Tuhan, supaya apa yang saudara inginkan, supaya apa yang saudara harapkan, Tuhan berikan kepadamu. Maka saudaraku sekalian, kita, apapun yang kita buat, kita tidak sedang mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Yang terbaik kepada Tuhan itu sekali lagi, kita persembahkan karena memang kita menghormati Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang terbaik itu? Apa yang terbaik itu? Saya sudah singgung ini beberapa waktu yang lalu dan saya kira ini menjadi sangat penting bagi semuanya. Apa yang terbaik itu? Yang terbaik itu saudaraku sekalian adalah pemberian persembahan yang mengubah kita. Persembahan yang mengubah kita. Persembahan yang mengubah kita. Apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan setelah kita persembahkan, setelah kita berikan kepada Tuhan, lalu itu mengubah kita. Kita semakin rohani, kita semakin diperbarui, kita semakin mengerti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melayani Tuhan, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang benar itu akan ditandai oleh satu hal, bahwa kita semakin berubah, semakin indah, semakin diperbaharui. Tapi orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang mempersembahkan kepada Tuhan, dengan persembahan mereka, mereka tidak pernah berubah. Sesungguhnya saudaraku sekalian, orang-orang seperti ini tidaklah pernah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari hidupnya. Amin. Amin. Persembahanmu harus mengubah karaktermu. Persembahanmu harus mengubah kepribadianmu. Persembahanmu harus mengubah hatimu. Harus mengubah. Ini baru yang terbaik. Ini baru yang terbaik, ini baru yang berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan jika yang kita perbuat, yang kita lakukan itu telah mengubah kita. Kenapa tema ini saudaraku sekalian saya bawa? Saya cetuskan menjadi tema Natal kita. Sebetulnya persoalan saya yang paling utama adalah poin ini. Saya melihat hari-hari ini banyak orang melayani Tuhan. Banyak orang terlibat dalam pelayanan. Banyak orang yang berkata sedang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi saya tidak melihat saudaraku sekalian ada perubahan di dalam hidup mereka. Orang yang dulu saya kenal 10 tahun yang lalu, dengan sikap karakter, dengan kepribadian yang seperti itu, masih kutemukan sampai hari ini menjadi orang yang sama. Pelayanannya tidak mengubahnya. Apa yang dibuatnya tidak memperbaharui hidupnya.
Apa yang dilakukannya saudaraku sekalian kepada Tuhan dan dalam pekerjaan Tuhan tidak pernah menggerus sesuatu dari manusia dagingnya. Saya menemukan ini. Bahkan banyak orang yang semakin lebih parah. Dulu pengerja di sebuah gereja. Saya sudah berkhotbah, saya sudah gembala. Dia cuma pengerja, penerima tamu. Bagus. Satu kali saya ketemu di hotel di Palangkaraya. Saya lihat spanduk. Oh, kawan ini sudah jadi pengkhotbah. Natal Pemuda. Saya lihat namanya terpampang di situ. Puji Tuhan, saya senang. Taunya satu hotel. Waktu sarapan pagi, kebetulan saya duluan dari dia. Dia turun. Lalu saya lihat, dengan sukacita saya bersama sahabat saya menegur. Hei, pelayanan di sini. Wastaga, melengos. Saya bilang sama sahabat saya yang bersama dengan saya, sudah, duduklah, sudah, tenang. Kita berdua ketawa. Astaga. Banyak orang mengalami ini. Bahasa kerennya. Maaf saudaraku sekalian dan dikasih Tuhan. Bahasa kerennya. Banyak orang sedang mengalami pasivitas rohani. Pelayanannya, kegiatan rohaninya, apa yang diperbuat di dalam hidupnya saudaraku sekalian yang berkaitan dengan hal-hal rohani ternyata tidak punya daya dorong rohani untuk membawa dia kepada perubahan. Saya pastikan saudaraku sekalian orang-orang seperti ini tidak pernah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari hidupnya. Setiap kita harus diubah oleh persembahan kita, katakan amin. Amin. Setiap kita harus diubah oleh saudaraku kegiatan rohani yang sudah kita geluti. Saya ingin ini kita alami. Kita tidak mengalami pasivitas rohani. Secara rohani saudaraku sekalian dikasih Tuhan, kita sebenarnya tidak bertumbuh tetapi pasif. Jalan di tempat. Kita tidak semakin mengenal kehendak Tuhan. Kita tidak semakin mengenal kekudusan Tuhan. Kita tidak semakin mengenal hati dan pikiran Tuhan. Apalagi hasrat-hasrat terdalam dari Tuhan. Tidak semakin kita kenal. Saya mau berkata ini harus di stop. Amin. Amin. Kita harus memberikan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Apa yang terbaik itu? Kita harus diubah oleh pelayanan kita. Kita harus diubah oleh persembahan kita. Jemaat-jemaat harus diubah oleh persembahanmu. Katakan amin. Amin. Saudara ketika mempersembahkan itu sebagai bibit yang saudara tanam. Jadi bukan persembahan itu saja yang tumbuh kembang. Tetapi kita juga yang mempersembahkannya harus tumbuh kembang di hadapan Tuhan. Harus semakin indah. Harus semakin berkenan. Harus semakin mengerti pikiran-pikiran dan hasrat-hasrat Tuhan di dalam hidup kita. Persembahan kita harus mengubah. Kita tidak boleh tinggal tetap di dalam keadaan kita yang lama. Katakan amin. 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 Saudara bersama saya nih. Hah? Iya. Amin. Puji Tuhan. Ini anak saya yang di belakang itu kencang suaranya. Iya. Anak perempuan saya itu bunda.
Iya. Ya, kita harus diubah oleh persembahan kita. Apa yang kita buat harus mengubah kita. Jangan tinggal tetap dalam keadaan kita. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, meskipun tidak secara hurufiah. Barangkali saudaraku sekalian, saudara bisa berkata kepada saya, Pak, itu agak alegoris. Sah-sah saja saudaraku sekalian, tapi maksud saya bukan alegoris. Ini kalau orang-orang teologi yang belajar teologi mendengar saya. Tapi saya hanya ingin saudaraku sekalian tidak secara kebetulan. Para Majus itu ketika sudah mempersembahkan apa yang pantas mereka persembahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang memang itulah yang bisa mereka berikan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir, di dalam ayat bacaan kita dikatakan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi. Mereka pulang menjadi orang-orang yang berbeda. Saya tidak ingin sekali lagi mau menafsir secara alegoris. Tapi saya hanya ingin menunjukkan kepada saudara. Orang-orang yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ketika dia pulang, dia tidak lagi berjalan dari jalan yang lama. Dia sudah punya jalan yang berbeda. Dia sudah punya jalan yang lain di dalam hidupnya. Amin. Orang-orang Majus itu ketika sudah berjumpa. Ketika sudah berjumpa dengan raja itu, ketika sudah berjumpa dengan raja yang baru lahir itu, saudaraku sekalian, ada pengalaman-pengalaman rohani yang terjadi di dalam hidup mereka. Dan pengalaman itu mengubah langkah-langkah hidup mereka selanjutnya. Dalam mimpi, apakah mereka sedang tidur? Barangkali bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan sedang memberitahukan kepada mereka yang sebelumnya mereka tidak pahami. Kalau kita baca ayat-ayat sebelum ayat bacaan kita, saudaraku sekalian. Bukankah di ayat bacaan kita dikatakan bahwa para Majus ini datang ke Bethlehem mencari tempat di mana raja itu dilahirkan. Mereka datang kepada Herodes. Kepada Herodeslah mereka bertanya. Kepada Herodeslah langkah mereka tujukan. Tetapi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah perjumpaan mereka dengan Tuhan, setelah mereka mengalami sukacita, setelah mereka mempersembahkan apa yang layak dan pantas mereka persembahkan kepada Tuhan, sekali lagi mereka mengalami pengalaman rohani yang baru. Dan pengalaman rohani yang baru itu telah menuntun mereka dari jalan yang lain yang berbeda dengan jalan yang sebelumnya. Ayo, saya rindu ini ke depan. Jemaat Tuhan, jemaat Gereja Bethel Indonesia, baik yang ada di Taman Harapan Baru, yang ada di Bekasi Town Square, yang ada di Kalimantan, gereja-gereja cabang, jemaat-jemaat cabang di Kalimantan. Saya mau saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau pelayanan kita mengubah kita. Saya mau saudaraku sekalian, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, itu semua mengubah kita. Saya mau semua jemaat, saya rindu melihat saudara semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Persembahanmu kepada Tuhan, apapun yang engkau persembahkan, mengubah kehidupanmu menjadi jemaat-jemaat yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang mengerti kekudusan Tuhan, mengerti hatinya Tuhan, mengerti pikiran Tuhan. Sehingga saudaraku sekalian, kita menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh. Yang pada akhirnya satu kali dengan sempurna kita bisa menyelesaikan apa yang patut kita selesaikan sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya.
bawa persembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku memujimu. Haleluya. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, memujimu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Lagi inilah rinduku. Kepadamu Tuhan, kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, memujimu, ku memujamu ya Allahku, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sekali lagi, dengan tulus katakan rindumu kepada Tuhan. Haleluya. Inilah rinduku, katakan rindumu kepada Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu, menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu Tuhan. Seluruh hidupku memujimu, memujimu. Ku memujamu ya Allahku, ku memujamu ya Allahku. Angkat hatimu, katakan ku
bisa kuberikan. Berikan kepada Tuhan hatimu. Berikan kepada Tuhan apa yang pantas engkau berikan kepadanya. Semuanya bagi Dia. Haleluya Lord. Nyatakan jalanmu sekali lagi, sekali lagi. Kuberikan. Haleluya. Semuanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan emas dan perak. Bukan harta dan uang. Bukan itu persembahan yang terbaik. Bukan itu yang terbaik itu. Yang terbaik itu yang sesuai dengan kapasitas. Yang terbaik itu adalah rasa hormatmu kepada Tuhan. Ketika engkau melakukan sesuatu di dalam hidupmu, yang terbaik itu adalah yang mengubah hidupmu, yang mengubah hatimu, sehingga engkau semakin mengasihi Tuhanmu di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan tuntut. Itu yang Tuhan mau engkau berikan kepadanya. Haleluya. Haleluya. Emas dan perak tidak kami miliki. Emas dan perak tidak kami punyai. Hanya ini yang kami punya Tuhan. Hati yang mengabdi, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mau diubah, hati yang mau disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Silakan duduk dengan sikap hati yang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Dalam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara, bawa kabar senang.
bangkit berdiri. Terang besar turunlah, terang besar turunlah. Waktu tentara samawi, waktu tentara samawi bergerak. Puji Allah sebab nikmatnya. Raja Salom, lahir Raja Salom, lahir Raja Salom. Mari angkat tinggi lilinmu, tinggi di atas kepala. Malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah, belum lelah, ayah bunda berjaga terus. Yang tinggallah terus, yang tinggallah. Jaga anak yang maha kudus. Saudaraku, lilinmu ini, lilin yang kau angkat tinggi, adalah lambang yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan, yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupmu. Tidak ada yang terbaik daripada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita ketika dia lahir di tengah-tengah dunia ini. Lilin ini bukan hanya akan menerangi jalanmu, tetapi lilin ini juga akan menerangi kegelapan di sekitarmu. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan, di mana engkau menjadi terang, di mana engkau menjadi penerang di dalam kegelapan di sekitarmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, sejak malam ini, bawalah terang itu, bawalah pulang lilin-lilin kecil ini, masuk di dalam keluargamu, masuk di dalam lingkunganmu. Bawalah pulang lilin-lilin ini, dan terangilah sekitarmu, supaya cahaya kemuliaan Kristus, Allah yang engkau sembah itu juga sampai kepada yang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu atas setiap kekasih-kekasih ini. Sertai mereka pulang. Sertai mereka di dalam hidup mereka. Sertai mereka di dalam setiap langkah-langkah mereka. Agar kemanapun mereka melangkah, mereka membawa kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka. Kemanapun mereka melangkah, mereka membawa lilin yang bercahaya ini di dalam kehidupan mereka. Dan apapun yang dibuat oleh tangan mereka, semua dibuat oleh Tuhan berhasil untuk hormat kemuliaan Tuhan. Angkat tanganmu dan lilinmu sekaligus dua-duanya di hadapan Tuhan. Anugerah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun atasmu,
akan menyertai hidupmu, akan menuntun langkahmu, akan menyertai engkau kemanapun engkau melangkah, akan memberkati segala sesuatu yang diperbuat oleh tanganmu sejak hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya telah menerimanya, bersama-sama kita berkata, amin, amin. Haleluya. Bertepuk tangan. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Halo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy. Salam bagimu, haleluya. Salam bagi semua. Sekalian selamat hari Natal dan tahun. Salam bagimu. Salam bagimu. Sekalian selamat hari Natal dan tahun. Sekali lagi, we wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ibadah kita sudah selesai. Pengumuman bahwa besok kita tidak ada lagi ibadah sampai tanggal 2 Januari. Karena memang kita mengikuti arahan pemerintah saja Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita ibadah online saja, tidak ada lagi ibadah offline atau tidak ada lagi ibadah tatap muka sampai tanggal 2 Januari. Tetapi saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, saudara nanti bisa mengikuti hari Minggu tanggal 26 ada ibadah online, nanti diikuti saja di grup, pasti akan di-share nanti ibadah online-nya. Demikian juga nanti di tanggal 2 Januari ada juga ibadah online, live streaming juga ya, streaming juga. Nanti tetap Bapak Ibu bisa mengikuti. Terkait dengan tanggal 31 dan tanggal 1 kita menahan diri untuk tidak ada kegiatan. Kita merayakan di rumah saja. Nanti dibuka saja handphonenya. Saya akan menyapa Bapak Ibu nanti di rumah ya, baik tanggal 31 maupun tanggal 1. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya buat
sahabat saya Pak Beben ya, datang beliau ya, Pak Beben udah tahu ya, dari Betos. Ini kelihatannya untuk membalas kunjungan Pak Hadi kemarin. Ini ya, yang orang-orang tua ini memang begitu ya. Ya, jadi yang lain nggak bisa ya, yang lain nggak bisa. Pak Bambang sedang dirawat ya. Beliau sudah minta izin, kirim salam saja nanti Pak Gembala, kirim saja salam saja nanti kepada seluruh jemaat. Itu saja Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekali lagi selamat Natal untuk kita semua sekaligus. Saya mewakili keluarga, mewakili Majelis Jemaat Gereja Bethel Indonesia mengucapkan kepada kita selamat tahun baru. Kita pasti sampai di tahun baru toh? Ya pasti kita sampai di tahun baru. Jadi lebih duluan saya berkata selamat tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Silakan yang mau foto silakan.